Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menyertai kami. Sehingga Bapa, apa yang menjadi maksud Tuhan dapat kami pahami dalam kehidupan kami, bahkan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus Kristus kami siap sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17, dan yang akan menjadi fokus bagi perenungan firman Tuhan dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Baik saudara, disilakan mempersiapkan nats firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema sahabat sejati. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita saat ini menggambarkan hubungan yang erat antara Kristus dengan orang percaya. Yesus berkata bahwa Dia adalah sahabat kita, dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita adalah sahabat-sahabatnya. Saudara, Yesus adalah sahabat sejati, sahabat yang terbaik bagi kita. Dan hal ini nampak melalui apa yang Dia lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, bahwa Dia mengasihi kita. Saudara, Yesus begitu mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita nyata ketika Ia memilih kita. Apa yang saudara harapkan dari seseorang untuk menjadi sahabat saudara? Saya yakin yang saudara cari adalah seseorang yang memiliki karakter yang baik. Yang saudara cari adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang baik, punya pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Dan ini adalah hal yang wajar, karena seorang sahabat punya pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik akan membangun kehidupan kita ke arah yang baik dan benar. Saudara, lalu bagaimana dengan kita menjadi sahabat Kristus? Di dalam Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa pada hakikatnya kita ini adalah orang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa, kita tidak layak menjadi
sahabat-sahabat Kristus. Namun dalam ayatnya yang ke-16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Saudara, Yesus tidak pernah memperhitungkan pelanggaran dan dosa kita. Yesus tidak mengingat masa lalu kita. Ia tidak melihat latar belakang kita. Kita dipilih oleh Dia hanya karena anugerahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika Kristus memilih kita, terjadi perubahan status dalam hidup saudara dan saya. Dari seorang hamba menjadi seorang sahabat. Namun ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat dan sadari dalam kehidupan kita, bahwa Kristus memilih kita agar kita pergi dan menghasilkan buah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dipilih oleh-Nya bukan hanya untuk diselamatkan. Kita dipilih bukan hanya untuk menjadi sahabat-sahabat-Nya, tapi kita dipilih agar kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita adalah buah yang tetap, buah yang kekal, yang tidak akan layu ataupun rusak. Saudara, buah apakah yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan? Berdasarkan konteks yang ada, maka buah yang dimaksud di sini adalah kasih. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita harus hidup di dalam kasih. Kasih adalah buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Iman tanpa kasih adalah iman yang tidak berguna. Iman yang mati, iman yang sia-sia. Saudara, dunia ini tidak membutuhkan iman kita, tetapi yang mereka butuhkan adalah kasih kita dalam kehidupan ini. Karena itu kita mau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus adalah sahabat sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Itu nampak melalui penyertaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Seorang sahabat yang baik akan selalu ada bagi sahabatnya di dalam keadaan apapun juga. Demikian juga dengan Kristus. Dia selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Saat kita bahagia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Saat kita susah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada banyak persahabatan di dunia ini, tetapi tidak ada persahabatan yang telah teruji seperti persahabatan antara orang-orang percaya dengan Kristus. Dia selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini Yesus telah naik ke sorga, namun saudara yang kekasih, Ia telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini. Sehingga ibu bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan tetap kuat menanggung segala persoalan, masalah, dan pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara yang kekasih, Yesus sebagai sahabat yang sejati itu nampak melalui pengorbanannya dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi saudara dan saya. Ada sebuah statement yang mengatakan, semakin besar kasih kita, maka semakin besar pula pengorbanan kita. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita, karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya.
Walaupun kita telah berbuat dosa, tetapi dia tidak meninggalkan kita. Justru dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dia memberikan nyawanya bagi kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita mau hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mempersembahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya demi kemuliaan namanya. Terpuji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama pada saat ini. Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjadi sahabat sejati, sahabat yang terbaik bagi kami, yang begitu mengasihi kami, yang menyertai kami dalam susah ataupun senang. Bahkan Engkau rela menyerahkan nyawamu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah memimpin, menyertai, dan memberkati ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan.
dalam kehidupan, dalam pergumulan, permasalahan-permasalahan hidup yang dialami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, mari kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang hingga hari Maranatha. Amin. Puji Allah, pohon berkah. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan kita masuki saat teduh. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara, keluarga-keluarga yang telah melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam kehidupan, dalam setiap rencana-rencana ke depan. Tuhan memberkati.